Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Ada hasil Liga Champion 4 pertandingan, yang kemarin 2, tadi malam 2 ya. Cukup seru, ada kejutan juga. Tapi ini baru leg pertama ya. Tapi sebelum itu kita ke hasil dari Liga Italia dulu ya. Ada satu pertandingan Milan aduh parah ini. Harusnya mereka bisa meraih 3 poin ya, tapi mereka membuang 2 poin. Milan ditahan imbang sama Bologna 0-0 ya. Untuk peluang Scudetto-nya mungkin berat ini untuk Milan. Kalau Inter menang lagi, jadi mereka beda 1 poin, sama Napoli juga beda 1 poin gitu. Ini berat buat Milan. Walaupun Milan di 7 partai tersisa ini nggak ketemu tim besar ya, timnya tim papan tengah ke bawah gitu. Tapi kita lihat aja, masih ada 7 pertandingan. Terus ada Arsenal lawan Crystal Palace ya. Arsenal itu kalah telak 3-0. Parah juga tuh Arsenal. Padahal kan tim-tim kayak Spursnya itu ada di atasnya menang. Padahal kalau menang Arsenal bisa mudah gitu mengamankan posisi 4 ya. Ya udah, langsung aja ke hasil Liga Champions ya. Ada malam kemarin ada Benfica lawan Liverpool, itu skornya 1-3 ya. Benfica cetak gol lewat si Nunes, sementara Liverpool lewat Sadio Mane, Ibrahim Konate, Sadio Mane sama Luis Diaz. Itu gol si Luis Diaz itu kerennya, cukup keren. Dan gol si Mane itu asis Luis Diaz. Relatif kemarin yang jadi bintang itu si Luis Diaz. Bukannya mau salah, beberapa kali ada peluang cuman gagal juga. Terus ada siapa namanya? Dari Benfica juga ada si Everton tuh yang syutingannya cukup berbahaya, cuman bisa diamankan sama si Alisson gitu. Ya ini cukup mudah nanti di leg keduanya buat Liverpool. Tapi jangan terlalu jumawa juga, karena Benfica juga kemarin mainnya cukup merepotkan gitu. Terus ada City lawan Atletico Madrid. Ini skornya 1-0 ya. City banyak peluang cuman nggak ada yang jadi gol, sementara Atletico nyaris nggak ada peluang sama sekali gitu. Bukan nyaris, memang nggak ada peluang sama sekali. Itu saya lihat Atletico ya, formasinya itu 5-5-0 itu formasi apaan ya. Mereka sepertinya nggak niat main bola ya, si ATM ini. Parah banget, saya sering melihat ATM main bertahan tapi nggak separah yang semalam gitu bertahannya, karena mereka memang benar-benar takut gitu sama City-nya si Pep ini gitu. Hampir 10 pemain-pemainnya itu ada di kotak penalti, padahal menurut saya ya ATM ini punya kualitas pemain yang bisa bermain gitu, nggak hanya bertahan gitu. Kualitas pemainnya kalau dibandingin sama tim La Liga lainnya ya, kayak Madrid itu bedanya sedikit lah gitu, nggak terlalu jauh gapnya gitu. Banyak bintangnya juga ATM ini, tapi mainnya seperti itu ya. Nggak akan ada yang bertahan lama juga main seperti ini. Mungkin 3-4 tahun bisa lah, sekarang kan udah tahun ke-8 nya Simeone itu nggak jalan juga gitu. Dan shot on goal itu benar-benar nol ya ATM ini. Parah pokoknya ATM ini nggak niat main bola gitu. Niatnya memang untuk cari hasil ya. Pertandingan itu yang pentingnya tetap hasil, cuman nggak gitu-gitu juga gitu. Itu golnya 1-0 ya lewat si Kevin De Bruyne di menit 70. Golnya cukup keren juga itu. Udah ke hari keduanya. Nah ini yang tadi malam ya. Yang tadi malam ada kejutan, Villarreal bisa ngalahin Bayern Munchen. Itu secara statistik ya, Bayern Munchen sebenarnya unggul gitu. Cuman Villarreal mainnya bertahan. Mereka kecolongan di awal-awal pertandingan tuh, di menit ke-7 atau menit ke-8. Menit ke-8 ada si Danjuma itu cetak gol. Cetak golnya juga itu kesalahan pemain belakang Munchen sih, yang enggak juga ketat, terutama siapa ya itu, si Sule kalau nggak salah ya, si Sule ya. Itu 1-0 dan sempat cetak gol juga, cuman dianulir karena memang ada pada posisi offside itu si
Conquelin gitu. Tapi itu kalau jadi gol itu cukup keren sih golnya. 1-0 ini nanti di pertandingan kedua akan cukup sulit buat Munchen, tapi Munchen ya tetap Bayern Munchen ya, yang maksudnya menangnya gede-gede gitu, apalagi di Liga Champions gitu. Kemarin juga ditahan draw 1-1 sama Salzburg, cuman dia berhasil membalikkan keadaan jadi 7-1. Bedanya si Salzburg ini kan kemarin gak bertahan ya, mereka nyerang juga. Tapi ini si Villarreal ini kayaknya bakal bertahan habis-habisan. Tapi gak kayak ATM bertahan. Si Unai Emery ini akan bertahan habis-habisan si Villarreal ini. Dan ya siapa tahu ada kejutan. Ya saya harap ada kejutan juga, tapi kayaknya terlalu jauh ya kalau ngarepin gitu. Tapi siapa tahu lah, ini namanya juga sepak bola ya. Nah, ini partai terakhirnya ada Chelsea Madrid. Chelsea lagi-lagi sakit nih. Kemarin kalah 1-4, sekarang kalah 1-3. Itu tadi pertandingan seru ya. Benzema benar-benar membuktikan ya bahwa dia itu pemain-pemain top lah. Dia bisa mengangkat Real Madrid ini. Tapi Madrid memang bermainnya full team gitu. Di trio MCK-nya ada itu, terus di lini belakang juga full team, terus di lini depan juga full team, ada si Vini, ada si Benzema sama Valverde ya lini depannya. Dan Ancelotti gak banyak strategi ya di pertandingan ini gitu, mereka cukup bermain relax aja gitu, dan efektivitasnya tinggi. Kalau secara penguasaan bola Chelsea lebih unggul sih. Itu gol di menit pertama ya, di menit 10 itu ada tendangannya si Vini yang kena tiang ya. Nah, terus di menit 20 ada gol keren dari Benzema. Itu dari prosesnya benar-benar rapi ya, proses dari belakang ngebangun serangannya itu ke tengah, ngandelin kecepatan si Vini, terus umpannya cantik diselesaikan sama heading cantik Benzema juga tuh. 1-0 itu buat Madrid. Terus di menit ke-24-nya tuh itu sama, dari prosesnya cukup rapi gitu, dari proses golnya. Ada assist dari si Luka Modric ya, yang di headingan cukup cerdik dari Benzema nih. 2-0 itu buat Madrid. Nah, terus di menit 40 ada si Harvard memperkecil kedudukan. Itu sama dari headingan juga. Menit ke-40. Nah, dari babak keduanya Madrid cetak 1 gol lagi lewat si Benzema lagi itu. Itu Benzema ini benar-benar cerdik ya. Dia membuktikan bahwa seorang striker itu harus punya insting yang tinggi gitu. Itu ada kesalahan dari si Benjamin Mendy sama si Rudiger, Benzema manfaatin dan gol gitu. Ya, Benzema ini kemarin kan saya sempat bikin video tuh. Benzema ini benar striker top ya menurut saya. 1-3 skornya. Cukup mudah, mungkin di leg keduanya Madrid nanti akan bertahan ya, bermain seperti ya leg pertama ini, dan saya rasa ya akan lolos ya nantinya tuh berdasarkan pertandingan leg pertama ini ya Liverpool, City, Madrid. Nah, ini Munchen saya masih ragu gitu, walaupun kayaknya Munchen nggak bisa diraguin seperti itu, tapi saya harap ada kejutan di partai ini ya. Ya udah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.